Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, inilah pujian penyembahan kita. Arahkan hati saudara memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau seribu-ribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih anugerah. Kau beserta kami, kami sembah memuji-Mu. Kita akan masuk di dalam doa pada malam hari ini. Kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan saya dan saudara.
Kita terus membawa di dalam doa untuk pastor senior kita, Pastor Wayne Mitchell, biar pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya. Demikian juga kita mau berdoa untuk pastor kita, Pastor Greg Mitchell, biar Tuhan terus memakai pelayanannya di gereja di Prescott, Arizona, Amerika. Dan kita juga terus membawa di dalam doa untuk gereja induk kita yang ada di Harapan Indah. Biar Tuhan terus memakai mereka, ada Pastor Zach Triono dan keluarga, dan seluruh jemaat. Kita mau bawa di dalam doa. Dan khususnya untuk bangsa dan negara kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dan untuk itulah Tuhan telah menempatkan saya dan saudara untuk berada di negara yang kita cintai ini. Dan biarlah kita selalu membawa di dalam doa. Berdoa untuk bangsa dan negara kita. Berdoa untuk pemerintahan kita. Dan kita akan melihat lawatan Tuhan akan terjadi bagi bangsa dan negara kita. Pemulihan-pemulihan akan terjadi. Karena ada anak Tuhan yang Tuhan telah tepatkan di setiap bangsa, di setiap pemerintah. Kita percaya untuk hal itu. Jadi kita akan membawa di dalam doa untuk pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Untuk itu selalu mendorong saudara, mari siapkan hati saudara, angkat suara saudara, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan kalau saudara memiliki pergumulan pada malam hari ini, saya juga mendorong saudara perkatakan di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Dengan segala kesehatian kita, kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau ada jawaban, di dalam Engkau ada pengharapan, kasih setiamu selalu baru. Dan jika kami Tuhan pada malam hari ini membawa di dalam doa untuk pastor kami, senior pastor kami, Pastor Wayne Mitchell Tuhan, Engkau memberkati kesehatannya Tuhan. Di dalam Engkau kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Dan untuk Pastor Greg Mitchell Tuhan, di dalam Engkau mau pakai pelayanannya di Prescott, Arizona Tuhan, dengan keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih setiamu selalu ada. Demikian juga untuk pastor kami, Pastor Zach Triono, sebagai ya Bapak yang berada di dalam gereja induk kami yang di Harapan Indah Tuhan. Engkau berkati keluarganya, berkati seluruh jemaat yang ada di sana Tuhan. Biarlah kasih setiamu selalu baru. Dan ya Tuhan, Yesus, ada suatu kebangunan rohani terjadi ya Bapa. Kami percaya di dalam Engkau juga untuk bangsa dan negara kami. Untuk ya Tuhan pemulihan kami percaya. Demikian juga ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Tiada mustahil di dalam Engkau. Kau berikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Dan Kau menyertai dan melindungi mereka ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk seluruh kami jemaat yang ada di dalam pergumulan. Kami percaya bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada jawaban ya Tuhan. Dan kami mau imani percaya bahwa saat kami berseru di dalam Engkau, Engkau selalu ada berserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tidak terasa kita berada di dalam bulan yang baru, bulan Juni. Dan saya percaya bahwa perkara-perkara Tuhan akan terus lakukan sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kita semua. Saya percaya untuk hal itu, dan kita telah melihat gedung yang baru di ujung dari Kalimalang, atau tepatnya di belakang BCP. Tapi kita percaya bahwa kita terus membawa di dalam doa untuk segala sesuatu biarlah berjalan dengan baik. Dan saya mohon dukungan doa saudara untuk tetap biarlah pekerjaan Tuhan terus berjalan. Dan biarlah Tuhan terus memakai saya dan seluruh jemaat untuk memberitakan tentang kebenaran akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saya mendorong saudara untuk tetap setia di dalam channel ini, karena saya akan mengupload beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang dapat mendorong kehidupan kita semua. Dan saya juga percaya bahwa saat kita mempersiapkan hati kita, saat kita membawa apa yang menjadi kebutuhan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Tuhan yang setia, yang selalu ada di dalam kehidupan anak-anaknya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya yakin percaya bahwa mengenai hal-hal persembahan adalah mengenai berbicara tentang ketaatan, kesetiaan kita, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan.
saya tidak berbicara tentang untuk mau mengambil uang saudara. Saya sendiri, saya sudah pernah menjelaskan bahwa saya bekerja dan saya mencukupi segala kebutuhan, dan malah saya sangat senang sekali melakukan, membantu pelayanan-pelayanan, karena saya tahu bahwa ini ada suatu pekerjaan Tuhan, dan saya tahu janji Tuhan. Itu saya mendorong saudara, imani, percaya janji Tuhan. Tuhan bisa berperkara di dalam permulaan keuangan saudara, di dalam hal sesulit apapun. Kita telah melihat perkara yang Tuhan nyatakan. Dan saya percaya bahwa saya ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Jadi karena kesetiaan saya untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, memberi di dalam kesetiaan di dalam perkara-perkara Tuhan. Jadi saya mendorong saudara sekali lagi, siapkan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari tambah satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di dalam Engkau ada jawaban. Tuhan berkati persembahan kami percaya bahwa dengan segala keterbatasan kami, tapi hati kami mau memberi. Ya Bapa, di dalam Engkau kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan memakai persembahan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin kita tidak bisa berjabat tangan, kita tidak bisa berkomunikasi, tersenyum satu dengan yang lain dengan segala keterbatasan, tapi saya percaya bahwa hati kita, kerinduan kita tetap untuk semangat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan, biar kita sama-sama terbangun di dalam iman percaya kita dalam keadaan apapun. Mari siapkan hati kita, arahkan hati kita, karena ada pesan yang akan Tuhan sampaikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya ambil khotbah pada malam hari dengan judul hikmat. Siapa yang sudah memahami, mengerti tentang hikmat? Saya percaya bukan suatu hal yang baru bagi kita mendengarkan tentang kata-kata hikmat. Haleluya. Saya membaca suatu ilustrasi. Ilustrasi itu dan sangat-sangat baik mungkin bagi versi orang yang nakal atau yang selalu bilang berkata daripada saya dia apa-apain nantinya, lebih baik saya nyari alasan atau seperti saya lebih baik berhikmat. Pada masa pandemi ini seorang ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, kan kamu udah belajar di rumah. Jadi waktu kamu banyak sekali di rumah. Dan saya lihat bahwa minggu kemarin kamu udah selesai ujian. Dan pasti hasilnya sudah dikirimkan oleh guru kamu. Dan saya percaya bahwa karena kamu belajar di rumah, maka nilai kamu sangat-sangat bagus. Rata-rata 100. Dia bertanya kepada anaknya mengenai hal itu dengan melakukan suatu pembicaraan. Dan anak dalam hatinya berpikir, kalau saya jujur, pasti akan ada sesuatu. Kalau saya juga nggak jujur, pasti ada sesuatu. Tapi paling tidak saya mau coba untuk menjawab. "Pak, nilai saya 100. Wah, ayahnya sangat senang sekali. "Wah, bagus lah. Tidak sia-sia kamu belajar di rumah. Tidak sia-sia Papa membeli paket internet supaya kamu bisa berkomunikasi dengan teman-teman kamu, sehingga kamu bebas memakai alat komunikasi ini, telepon ini untuk mata pelajaran kamu, untuk sekolah kamu. Kamu bisa mendapat nilai rata-rata 100.
Kalau boleh tahu nak, mata pelajaran apa yang kamu dapat 100 itu? Dengan penuh rasa takut, anaknya menjawab, saya mendapat 50 nilai matematika dan 50 nilai bahasa Inggris, jadi totalnya 100. Kita melihat suatu alasan yang diberikan sang anak kepada orang tuanya. Dan saya mau katakan kepada anak-anak, jangan mengikuti hal-hal ini. Itu tidak bagus. Lebih baik bicara jujur apa adanya. Demikian juga orang tua. Awasilah anak-anak saudara. Lihatlah perkembangan mereka. Perhatikan mereka saat-saat mereka menggunakan handphone ini. Supaya mereka jangan keasikan bermain dengan permainan untuk menghibur diri mereka sendiri. Dan itu akan merusak tujuan masa depan mereka. Kita akan membuka Alkitab kita pada malam hari ini di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-21. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-21, firman Tuhan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, pakailah kami, setiap pribadi kami yang berada di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, dan saya yakin percaya bahwa tak terbatas kuasa-Mu, Engkau berbicara bagi setiap pribadi kami, dan kami percaya Roh-Mu mengurapi setiap pribadi kami, sehingga iman kami bertambah kuat di dalam Engkau, di dalam pengenalan akan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami. Amin. Kalau kita melihat apa itu hikmat, adalah berbicara tentang pengetahuan yang dikaruniakan Tuhan untuk kita dapat mengenal dan menyelami karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat video singkat pada malam hari ini tentang bagaimana kata-kata hikmat yang Pastor Elliot sampaikan kepada saya dan istri pada saat kami ditabiskan di konferensi bulan Maret tahun ini. Dan inilah kata-kata yang hikmat yang disampaikan oleh Pastor Elliot kepada kami. Mari kita saksikan. God, a supernatural grace. Oh, that's a supernatural anointing. Oh, God, give them, Father, gifts of the Holy Ghost for their ministry. God, give them confidence. God, impart a faith. God, impart a faith right now. Hallelujah. Yes. God wants you to be confident in Him. Hallelujah. Amen. Because confidence and faith is almost the same. So you just go out and you say, God, I believe you. Amen. I've done what I've needed to do. I've been faithful in my local church. I've been fine out. Be confident. Amen. Go out there and say, I'm here to bring the kingdom of God to this place. And as you have confidence, God will help you there. Amen. Because God's pleased with that faith. Amen. Don't allow feeling insecure or feeling that I don't have what it takes. You have what it takes, brother. Amen. In God. So be confident as you go out, and God's going to help you. Hallelujah. Father, loose that in Jesus' name. Fill him afresh. God, help him. Give him that supernatural confidence that he needs. In Jesus' name. Yes. Yang saudara perhatikan, karena di situ sudah ditranslate sama pastor, ada subtitlenya di bawah. Dan inilah sesuatu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
Inilah kata-kata hikmat yang Pastor Elliot sampaikan kepada kami. Yang pertama, kita akan melihat yang pertama pada malam hari ini. Tuhan mau supaya kami percaya. Kata percaya dalam iman adalah hal yang sama, di mana dua kata yang berhubungan, memiliki suatu hubungan. Kalau kita lihat adalah iman adalah suatu kata benda dan kata percaya adalah kata kerjanya. Percaya adalah kita dapat memahami, mengerti tentang pengertian percaya. Bahwa kita dapat mengakui bahwa hal itu ada benar adanya. Kita juga yakin bahwa itu benar-benar adanya. Dan kita juga yakin bahwa seseorang itu adalah seorang yang jujur. Dan kita juga lihat bahwa kita yakin akan kemampuan akan seseorang. Dalam visi misi gereja kita, ada church planting, merintis gereja. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini adalah suatu dasar bagaimana kita untuk mendirikan suatu persekutuan, mendirikan suatu gereja. Dan di situ adalah kita berbicara tentang hal-hal ilahi, di mana Yesus berbicara kepada Petrus. Bahwa apa yang Tuhan rencanakan, pasti iya dan amin. Poin yang kedua, Pastor Elliot katakan, memberikan kata-kata hikmat kepada kami untuk kami dapat laksanakan atau kerjakan. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau diberikan suatu perintah, senang sekali untuk menunda-nunda. Akhirnya menunda-nunda dan menjadi lupa. Seberapa saudara menunda-nunda untuk mau melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan? Hal menunda adalah hal yang sangat-sangat senang karena kita meremehkan. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam hal firman Tuhan, menunda atau meremehkan adalah suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kita dapat melaksanakan atau mengerjakan, bahwa kita bisa melihat bahwa Tuhan terlibat. Tuhan ada di dalam setiap pekerjaan yang hendak kita mau lakukan. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ini adalah suatu perkataan yang tegas. Suatu perkataan yang tidak ada suatu tawar-menawar. Tuhan akan memakai setiap pribadi dan saya. Karena Tuhan telah memperlengkapi saudara di gereja lokal. Tuhan telah membentuk saudara di gereja lokal. Saudara telah melayani, sudah melakukan sesuatu di dalam gereja lokal. Dan disitulah saudara dibentuk. Seperti saya mengalami suatu pembentukan yang sangat-sangat lama. Kita bisa melakukan untuk memimpin PA. Kita bisa memimpin untuk outreach. Kita bisa untuk mengkoordinir orang. Untuk follow up, untuk melakukan sesuatu, memimpin pujian. Dan itu menjadi suatu kesibukan kita untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga pada saat kita berada untuk Tuhan memakai kita untuk menjadi batu karang yang akan Tuhan mau pakai untuk kita menjadi suatu sandaran. Untuk kita bisa berdiri untuk melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan. Tidak menjadi suatu hal yang membingungkan kita lagi. Karena kita sudah terlatih di gereja lokal untuk kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal mencari alasan adalah suatu hal yang gampang bagi kita semua.
Mungkin kita bisa berkata, saya masih muda, saya tidak ada talenta untuk hal-hal itu. Sebenarnya kalau kita gali talenta, satu talenta saja yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melatih, kalau kita mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saya yakin percaya, talenta-talenta itu akan berlipat ganda. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara? Apakah saudara masih menunda-nunda untuk melakukan suatu pekerjaan bagi Tuhan? Pastor kita seringkali menantang kita dengan kata-kata menunda-nunda. Dan saya percaya bahwa hal itu, amin, tidak bagus bagi kita kalau kita sering mendengar menunda-nunda. Kita seringkali menutup telinga kita. Kita seringkali teralih, pura-pura melihat apa yang ada di bawah, padahal nggak ada sesuatu yang jatuh. Atau kita pura-pura mengambil handphone kita, atau pura-pura kita ke kamar mandi. Kalau seringkali kita mendengar kata-kata menunda-nunda. Puji nama Tuhan, amin. Saya percaya bahwa kesiapan hati kita, ketika kita telah siap, Tuhan telah memperlengkapi kita. Dan segala sesuatu kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Poin yang ketiga, ini yang saya lihat, amin, yang di dalam video ini. Poin ketiga ini sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya, khususnya di dalam persekutuan gereja The Potterhouse Ministry. Penting sekali, khususnya kita yang berada di Indonesia ini. Kita lihat, amin, di dalam poin yang ketiga dia katakan janganlah menyerah. Seringkali kita pakai di dalam kata bahasa Inggris don't give up. Kata-kata menyerah ini, amin, seringkali berbicara tentang mengelola ketidakmampuan. Ada rasa minder, merasa tidak mampu, merasa tidak, ya lebih baik. Seperti ada firman Tuhan, ini aku, tapi utuslah dia. Seringkali kita mencari alasan, dan ini seringkali selalu ada di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, yang sebenarnya perkara-perkara ini tidak perlu ada lagi. Karena Tuhan telah menebus kita. Karena Tuhan telah memberikan suatu contoh teladan-teladan bagi kita. Untuk murid-muridnya, nabi-nabi di dalam kitab sudah mengajarkan berbagai hal di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali karena ketidakpercayaan, karena kecepatan putusasaan, karena tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan, sering pemikiran-pemikiran ini menyerang kita di dalam pemikiran kita. Saya melihat, amin, dikatakan di situ, Pastor ini berkata tentang rasa minder. Rasa minder ini seringkali menyerang, dan saya juga waktu lama saya sangat tersiksa dengan kata-kata mengenai hal-hal minder ini. Tapi puji nama Tuhan, ketika saya mengenal Tuhan, ketika Tuhan menebus saya, membebaskan saya dari dosa saya, dan memberikan suatu pengharapan kepada saya untuk berada di dalam rencananya. Saya mau katakan bahwa kita adalah pribadi yang bernilai di hadapan Tuhan. Kita bukan pribadi yang diikat oleh kuasa iblis. Kita tidak berada di dalam intimidasinya iblis. Tapi saya mau katakan, bukan suatu dengan kesombongan kita, bukan dengan pemikiran kita, tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa di dalam disebut sebagai seorang murid, kata-kata minder itu tidaklah membantu untuk membawa jawaban dari apa yang saudara gumuli. Percayalah bahwa Tuhan, perkara Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun yang menjadi pemikiran, tidak merasa takut. Jangan jadikan alasan bahwa ketidakmampuan itu yang iblis bicarakan, bisikan di dalam kuping saudara, sehingga saudara menjadi lemah. Tetapi saudara harus berkatakan suatu firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa saya mengucap syukur untuk apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan saya. Apa yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan saya. Saya mengucap syukur Tuhan. Dan Kau mau pakai saya, Kau mau jadikan saya sebagai alat-Mu.
Pakai saya menjadi kesaksian yang hidup dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Kita membuka ayat Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan jelas berbicara bagi kita apa yang menjadi keraguan kita, apa yang menjadi penghambat kita untuk kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Saya mendorong saudara biar tetap giat dan tetap tekun melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena kita lihat pada masa-masa ini yang menjadi pegangan kita adalah firman-Nya. Sehingga pada saat kita melangkah, Roh Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara masih menawar-nawar lagi? Apakah saudara masih berada di dalam lingkup ketidakpercayaan? Saya mau katakan kepada saudara sekalian, tinggalkan hal-hal yang menghambat itu. Tinggalkan hal-hal rasa minder itu, kekhawatiran itu. Saudara dan saya adalah umat tebusan Tuhan yang telah menebus saya dan saudara di atas kayu salib. Oleh kuasa darahnya dia menyempurnakan apa yang menjadi kurang di dalam kehidupan saudara sehingga menjadi sempurna di hadapannya. Alasan apa lagi yang hendak saudara mengatakan? Burung di udara dia pelihara. Saya dan saudara adalah ciptaan serupa dengan gambarnya. Masa Tuhan tidak mau memelihara saya dan saudara? Apalagi alasannya saudara hendak mau saudara sampaikan. Renungkan pada malam hari ini. Kalau saudara memiliki suatu kesaksian, saudara bisa mengirim WA kepada saya di nomor yang saya selalu cantumkan, atau berupa video. Dan ini sangat-sangat mendorong kita semua untuk kita mau melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Kalau itu saudara, pada malam hari ini, saudara ingin mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mendengarkan undangan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk malam ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kebenaran akan firman-Mu yang mendorong kami untuk tetap setia melakukan perkara-perkara ilahi. Tuhan Yesus, aku memanggil nama-Mu. Saya mau memberikan suatu undangan bagi orang-orang yang belum mengenal akan Kristus, yang belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya memberikan undangan bagi orang-orang yang masih senang berada di dalam dosa, yang berada di dalam keterikatan. Saya mau katakan, saya memberikan undangan bagi orang yang berada di dalam kesesakan, sakit, penyakit, ketidakpercayaan. Saya mau katakan kepada saudara hal yang tepat pada malam hari ini. Untuk saudara mengatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakai saya. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan saudara. Katakan di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau menerima pada malam hari ini, saudara bisa mengikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya mau meninggalkan dosa-dosa saya. Saya mau meninggalkan cara hidup saya yang lama. Malam ini, saya mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau, untuk melayani Engkau. Saya tahu Tuhan, oleh tebusan-Mu, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus saya dari dosa-dosa saya.
Saya mau hidup benar di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu tercurah dalam kehidupan saya, dalam masa depan saya, dalam kehidupan keluarga saya, dalam pekerjaan saya, dalam rumah tangga saya, dalam kehidupan anak-anak saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan kasih setia-Mu Tuhan yang selalu memperlengkapi kami kembali dengan apa yang kami dengar dan apa yang kami sampaikan. Dan ada iman yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami menerima berkat daripada-Mu. Engkau yang memberkati setiap pribadi kami yang menyaksikan acara ini. Engkau curahkan belas kasih-Mu Tuhan. Engkau curahkan hikmat bagi kami untuk mengambil sesuatu yang Tuhan, apa yang Kau mau sampaikan bagi kami. Dan kami percaya bahwa ada iman yang terbangun di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami dan selalu terpancar di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu saudara, dan sampai ketemu kembali di dalam acara-acara selanjutnya. Untuk tetap setia di channel ini, mari berbagi apa yang saudara dapatkan dan menjadi kesaksian bagi kita.